Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Raisah dengan NIM 21004144 akan membahas tentang konsep gaya belajar dan implikasi gaya belajar dalam pembelajaran. Pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fleming tahun 2014, gaya belajar diartikan sebagai kecenderungan siswa untuk menggunakan strategi tertentu dalam belajar. Yang kedua, menurut De Potter tahun 2014, gaya belajar merupakan gabungan antara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Proses tersebut merupakan aktivitas belajar yang terjadi. Yang ketiga, menurut Munif Khatib pada tahun 2012, gaya belajar adalah respon yang dihasilkan oleh otak manusia untuk memperoleh informasi dari orang lain ataupun lingkungannya. Respon yang dihasilkan tersebut menjadi karakteristik dalam belajar. Kita masuk macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual atau visual learner adalah gaya belajar yang mana gagasan, konsep, data, dan informasi disajikan dalam bentuk gambar. Ciri-ciri gaya belajar visual: yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, sulit menerima instruksi verbal. Yang ketiga, teliti. Yang keempat, mudah mengingat dari apa yang dilihat. Yang kelima, tidak mudah terganggu dengan keributan. Yang keenam, cenderung melihat sikap dan gerakan guru ketika mengajar. Yang ketujuh, kurang menyukai berbicara di depan kelompok. Tidak jarang ada yang pasif saat diskusi. Yang kedelapan, lebih suka peragaan daripada penjelasan secara lisan. Yang kedua, gaya belajar auditory atau auditory learners, yaitu peserta didik dengan gaya belajar auditory biasanya lebih mudah memahami suatu informasi dari apa yang mereka dengarkan. Peserta didik dengan gaya belajar auditory lebih menyenangi diskusi verbal dan mendengar penjelasan. Ciri-ciri gaya belajar auditory adalah: yang pertama, mudah memahami informasi melalui suara. Guru perlu memperhatikan tinggi rendahnya suara dan kecepatan suara. Yang kedua, lebih suka memahami materi dengan cara membaca teks dengan suara keras atau mendengarkan audio. Yang ketiga, mampu mengingat dengan baik penjelasan audio dan materi yang disampaikan melalui diskusi. Yang keempat, lebih suka banyak bicara dan senang berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas, menulis atau mengarang. Yang keenam, memiliki batasan kemampuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan aspek visual. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mana dalam memahami suatu informasi yang disampaikan melibatkan fisik dan gerak. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu: yang pertama, belajar melibatkan gerak dan praktek. Yang kedua, dapat memahami materi atau menghafal pelajaran dengan cara berjalan. Yang ketiga, dalam membaca buku cenderung menggunakan jari untuk menunjuk teks yang dibaca. Yang keempat, banyak menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Yang kelima, menyenangi aktivitas fisik, olahraga, dan kerja praktek. Yang keenam, menyenangi objek nyata sebagai alat bantu dalam belajar. Yang ketujuh, memiliki keterbatasan dalam memahami hal-hal yang abstrak atau membutuhkan cara berpikir yang rumit. B. Faktor-faktor
mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor fisik, yaitu bagi yang memiliki gaya belajar auditory akan mementingkan kesehatan indera pendengaran, gaya belajar visual yang akan mementingkan kesehatan mata, dan gaya belajar auditory memerlukan kesehatan fisik. Yang kedua, emosional, yaitu emosional terbagi menjadi 2. Yang pertama, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini adalah emosi yang bersifat menyenangkan, akan mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran sementara. Sedangkan emosi negatif adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan dapat menghambat proses pembelajaran. Yang ketiga, daya tahan tubuh. Kelelahan yang ada pada individu akan mempengaruhi gaya belajar. Faktor kelelahan dibedakan menjadi 2, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani seperti menurunnya daya tahan tubuh, sedangkan kelelahan rohani adalah kurangnya minat belajar, kelesuan, dan rasa bosan untuk belajar. Faktor eksternal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sosiologis. Faktor sosiologis akan mempengaruhi gaya belajar. Orang-orang yang suka melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok memiliki gaya belajar yang auditory dan kinestetik. Sementara anak dengan gaya belajar visual lebih suka belajar sendiri karena dalam memahami materi melalui proses mengamati. Yang kedua, keluarga. Individu yang belajar akan mendapat pengaruh dari keluarga seperti cara orang tua mendidik, suasana rumah, dan tingkat ekonomi orang tua. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang pertama, suara. Setiap individu akan bereaksi berbeda dari suara yang dihasilkan. Misalnya ada yang menyenangi belajar dengan musik, dengan volume yang keras, sedang, atau pelan. Terdapat pula individu yang menyenangi belajar di tempat yang sepi. Saya Sabra Brilian, NIM 21004138 akan melanjutkan penyampaian materi tentang implikasi konsep gaya belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah langkah menentukan strategi dan media yang digunakan sesuai dengan gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Dalam proses pembelajarannya, guru dapat menggunakan tayangan PPT, video, gambar, atau buku-buku yang dilengkapi dengan gambar. Dalam proses pembelajaran, guru dapat meminta siswa untuk mengamati suatu objek atau gambar, lalu siswa diminta kembali untuk menjelaskan makna yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mengingat dan berpikir kritis pada siswa. Gaya belajar auditory, siswa lebih senang berkomunikasi dengan orang lain, lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk audio. Dalam pembelajaran, guru perlu memperhatikan kecepatan suara dan tinggi rendahnya suara. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dapat berupa kegiatan diskusi atau tanya jawab antar sesama siswa. Pada gaya belajar kinestetik, guru dapat mengadakan kegiatan praktek lapangan atau observasi. Media yang digunakan dapat berupa objek yang nyata. Siswa diberi kesempatan untuk memahami suatu materi langkah demi langkah. Penerapan gaya belajar yang sesuai dengan tipe belajar, yaitu yang pertama adalah tipe belajar visual otak kiri. Proses belajarnya dipercepat dengan cara membaca dan melihat materi yang disajikan dalam bentuk visual. Catatannya jelas dan rapi yang membantu dalam memahami materi. Sensitif terhadap stimulus visual dan mudah terganggu apabila ada gangguan visual. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan tayangan PPT. Akan tetapi, dalam PPT tersebut, ukuran huruf yang digunakan terlalu kecil,
Hal ini dapat mengganggu pemahaman materi oleh anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Pada tipe auditory otak kiri, proses belajar dapat dipercepat dengan kegiatan mendengarkan guru, berbicara, dan melakukan diskusi. Penggunaan media yang dapat digunakan berupa film atau video, menyenangi tempat yang nyaman dan minim keributan dalam belajar. Sedangkan tipe auditory otak kanan, proses belajar dapat dipercepat dengan kegiatan mendengarkan musik atau mendengarkan tutor, belajar sambil bernyanyi, dan dalam penyampaian materi, guru diharapkan dapat menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Tipe kinestetik otak kiri, dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan contoh dan pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan praktek di labor. Siswa diberi kebebasan untuk mencoba dan berkreasi. Sedangkan tipe kinestetik otak kanan, siswa belajar cenderung menggunakan gerakan yang tidak terstruktur, imajinatif, dan bebas. Hal ini dapat membantu mereka dalam menyerap informasi yang disampaikan. Dalam kegiatan praktek, guru dapat menyediakan buku panduan yang dilengkapi dengan gambar-gambar tertentu. Inilah materi tentang implikasi konsep gaya belajar dalam proses pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.